Halo, selamat pagi anak mem. Hari ini kita sudah masuk di pembelajaran 6 ya, akhir dari subtema 2 di tema 3. Sebelum mulai belajar, anak mem boleh berdoa dipimpin salah satu temanmu. Silahkan dilihat di grup WA kita. Nah, hari ini materi kita PPKN dan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, kamu telah berlatih melakukan wawancara. Sekarang kamu akan menulis laporan dari hasil wawancara tadi. Nah, kita ulang kembali ciri pertanyaan yang baik dalam wawancara. Yang pertama, sesuai topik, jawabannya bukan iya dan tidak. Antar pertanyaan berkesinambungan, nyambung maksudnya ya. Kemudian menggali lebih banyak informasi, bahasa yang benar, sopan, pertanyaan fokus dan tepat sasaran, dan diawali dengan kata tanya adik Simba. Agar hasil wawancara maksimal, maka kita harus memperhatikan sebelum wawancara, ketika wawancara, dan sesudah wawancara. Nah, sebelum wawancara, yang pertama kita buat janji, lalu tunjukkan kesan yang baik dengan datang tepat waktu, menggunakan pakaian sopan dan berbicara serta bersikap sopan. Kemudian yang keenam, menyiapkan daftar pertanyaan. Yang ketujuh, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik Simba. Kedelapan, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan, agak dihafal ya. Kemudian, ketika sedang melakukan wawancara, nah, yang pertama memperkenalkan diri, lalu yang kedua sampaikan tujuan wawancaramu. 3, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. 4, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. 5, jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. 6, sebutkan nama narasumber secara lengkap. 8, bawa alat perekam, buku atau catatan alat tulis. 8, dengarkan pendapat dari narasumber dengan seksama. 9, hindari menyela. 11, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 12, hormati petunjuk narasumber. 13, hindari pertanyaan yang menyinggung. 14, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Nah, yang terakhir setelah wawancara, kita mohon diri, pamit, ucapkan terima kasih dan sampaikan permohonan maaf jika ada yang kurang berkenan. Nah, kamu akan membuat laporan dari wawancaramu. Berikut formatnya. Yang pertama, tuliskan latar belakang. Di situ ada contohnya. Kemudian maksud dan tujuan. Tuliskan. Contohnya tujuan ini adalah untuk kemudian topik wawancara, misalnya tentang tumbuhan dan hewan. Kemudian waktu dan tempat dituliskan. Hari, tanggal, waktunya jam berapa, tempatnya di mana. Lalu laporan hasil wawancara, contohnya narasumbernya siapa, wawancaranya siapa, hasil dari wawancaranya itu apa. Lalu buat kesimpulan. Melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Kemarin kita belajar cendrawasih ya. Nah, kita baca teks ya. Ayo membaca. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga: yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka. Yang kedua, mendirikan tempat perlindungan hewan langka. Contohnya, Suaka Marga Satwa itu untuk hewan, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat menjaga keseimbangan, melestarikan keanekaragaman, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya. Maka kita lihat, tuliskan himbauanmu pada masyarakat tentang melestarikan hewan langka. Contohnya, manfaat melestarikan hewan langka berarti melaksanakan kewajiban kita terhadap makhluk lainnya. Marilah, ya, itu himbauan ya, mengajak
Marilah mulai saat ini kita peduli dengan kelestarian hewan yang ada di sekitar kita. Apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah? Apabila ada hewan punah, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat atau makhluk lain, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Apa kaitan antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Sebagai warga negara yang baik, kita wajib ikut menjaga. Contohnya hewan yang punah. Kita harus berusaha mencegah kepunahan supaya alam masih terjaga dan menjaga keanekaragaman. Apa yang terjadi jika kewajiban tidak dilaksanakan? Maka hewan akan mengalami kepunahan dan keragaman fauna akan berkurang. Baik, sampai di sini materi kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.